Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Agung Kurniawan, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, jurusan Pendidikan Ekonomi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang metode pembelajaran demonstrasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi belajar pembelajaran. Sebelum membahas metode pembelajaran demonstrasi, marilah kita membahas apa sih metode pembelajaran itu. Metode pembelajaran menurut pendapat beberapa para ahli. Yang pertama ada dari Wina Sanjaya dalam bukunya pada tahun 2016. Sebutkan bahwa metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Kemudian ada dari Abdurrahman Ginting dalam buku pada tahun 2014 disebutkan metode pembelajaran dapat diartikan cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri peserta didik. Kemudian ada dari Abu Ahmadi dan Joko Triparsatya pada bukunya pada tahun 2015 disebutkan bahwa metode pembelajaran adalah teknik yang dikuasai pendidik atau guru untuk menyajikan materi pelajaran kepada peserta didik di kelas, baik secara individu maupun kelompok, agar materi pelajaran dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh peserta didik dengan baik. Kemudian ada beberapa macam metode pembelajaran yang bisa kalian ketahui. Ini adalah metode pembelajaran yang umumnya digunakan oleh para guru untuk melakukan pembelajaran di kelasnya masing-masing. Yang pertama ada metode konvensional atau metode ceramah, kemudian ada metode diskusi, kemudian ada metode demonstrasi, kemudian ada metode eksperimen, yang terakhir ada metode tanya jawab. Itu adalah beberapa metode yang umumnya digunakan oleh para guru dalam melakukan pembelajaran. Kita akan membahas tentang metode pembelajaran demonstrasi. Apa sih metode pembelajaran demonstrasi itu? Menurut beberapa pendapat ahli, disebutkan bahwa yang pertama ini oleh Zuhairi ini pada tahun 1993 bahwa metode pembelajaran demonstrasi adalah metode pengajaran yang dilakukan oleh seorang guru atau orang lain yang meminta murid untuk dapat memperlihatkan pada seluruh kelas tentang suatu proses melakukan sesuatu. Kemudian dari Muhyiddin Syah pada tahun 1995 memberikan pengertian bahwa metode pembelajaran demonstrasi adalah metode pengajaran dengan memperagakan suatu bentuk kejadian secara runtun kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian dari Saiful Bahri Jamarah pada tahun 2010 memberikan pengertian bahwa metode pembelajaran demonstrasi adalah metode yang digunakan oleh tenaga pendidik untuk dapat memperlihatkan cara kerja benda yang berkenaan dengan bahan pelajaran secara langsung kepada peserta didik. Langkah-langkah menggunakan metode pembelajaran demonstrasi. Yang pertama ada tahap persiapan. Pada tahap persiapan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama merumuskan tujuan yang harus dicapai oleh siswa setelah proses demonstrasi berakhir. Yang kedua ada menyiapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan. Yang ketiga ada melakukan uji coba demonstrasi. Kemudian ada tahap pelaksanaan. Yang pertama ada langkah pembukaan. Sebelum demonstrasi dilakukan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama mengatur tempat duduk yang memungkinkan semua siswa dapat memperhatikan dengan jelas apa yang didemonstrasikan. Kemudian ada mengemukakan tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa. Yang ketiga ada mengemukakan tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh siswa. Misalnya siswa ditugaskan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting dari pelaksanaan demonstrasi. Kemudian ada langkah pelaksanaan demonstrasi. Yang pertama mulailah demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang siswa untuk berpikir. Kemudian ciptakan suasana yang menyejukkan dengan menghindari suasana yang menegangkan. Kemudian yakinkan bahwa semua siswa mengikuti jalannya demonstrasi dengan memperhatikan reaksi seluruh siswa. Yang terakhir, berikan kesempatan kepada siswa untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang dilihat dari proses demonstrasi itu. Yang terakhir adalah langkah mengakhiri demonstrasi. Apabila demonstrasi telah selesai dilakukan
dilakukan, proses pembelajaran perlu diakhiri dengan memberikan tugas-tugas tertentu yang ada kaitannya dengan pelaksanaan demonstrasi dan proses pencapaian tujuan pembelajaran. Hal ini diperlukan untuk meyakinkan apakah siswa memahami proses demonstrasi itu atau tidak. Selain memberikan tugas yang relevan, ada baiknya guru dan siswa melakukan evaluasi bersama tentang jalannya proses demonstrasi itu untuk perbaikan selanjutnya. Dalam setiap metode pembelajaran tentunya terdapat kelebihan dan kelemahan, baik pada sistem persiapan, bahkan pelaksanaannya di lapangan. Beberapa kelebihan metode pembelajaran demonstrasi ialah sebagai berikut. Yang pertama, ada verbalisme akan dapat dihindari. Kedua, ada peserta didik dapat dipusatkan kepada hal-hal yang dianggap penting oleh pengajar, sehingga peserta didik dapat menangkap hal-hal yang penting. Yang ketiga, ada proses pembelajaran lebih menarik. Yang keempat, peserta didik memiliki kesempatan untuk membandingkan teori dan kenyataan dan meyakini kebenaran materi pembelajaran. Yang kelima, ada memperoleh pengalaman praktek. Kemudian, dalam beberapa referensi menyimpulkan kelemahan metode demonstrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memerlukan persiapan yang lebih matang. Yang kedua, memerlukan peralatan, bahan-bahan, dan tempat yang menadahi, sehingga pembiayaannya lebih mahal. Yang ketiga, memerlukan keterampilan guru yang khusus, sehingga guru dituntut bekerja lebih profesional. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran demonstrasi, tentunya metode pembelajaran demonstrasi memiliki tujuan tertentu. Tujuan pembelajaran menggunakan metode demonstrasi ini adalah untuk memperlihatkan proses terjadinya suatu peristiwa sesuai materi ajar, cara pencapaiannya, dan kemudahan untuk dipahami oleh siswa dalam pengajaran kelas. Metode pembelajaran demonstrasi juga memiliki beberapa manfaat. Manfaat psikologis dari metode demonstrasi ini adalah yang pertama, perhatian siswa dapat lebih dipusatkan. Yang kedua, proses belajar siswa lebih terarah pada materi yang sedang dipelajari. Yang ketiga, pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran lebih melekat dalam diri siswa. Aspek penting dalam metode demonstrasi. Adapun aspek yang penting dalam menggunakan metode pembelajaran demonstrasi adalah yang pertama, demonstrasi akan menjadi metode yang tidak wajar apabila alat yang didemonstrasikan tidak bisa diamati dengan seksama oleh siswa. Misalnya alatnya terlalu kecil atau penjelasannya tidak jelas. Yang kedua, demonstrasi menjadi kurang efektif bila tidak diikuti oleh aktivitas, di mana siswa sendiri dapat ikut memperhatikan dan menjadi aktivitas mereka sebagai pengalaman yang berharga. Yang ketiga, tidak semua hal dapat didemonstrasikan di kelas, karena sebab alat-alat yang terlalu besar atau yang berada di tempat lain yang tempatnya jauh dari kelas. Demikian sedikit penjelasan mengenai metode pembelajaran demonstrasi dari saya. Apabila memiliki banyak kesalahan baik itu dari penjelasan maupun dari materi yang saya berikan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih karena telah menyimak sedikit penjelasan dari saya. Jangan lupa like dan mohon dukungannya agar saya mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih sekali lagi. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.